Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, kita memuji Tuhan karena kita masih berkesempatan untuk bersama-sama lagi, terlebih untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk berdoa. Jadi saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepada Tuhan karena sepanjang malam ini kami dapat beristirahat dengan baik. Lalu kami bangun pagi hari ini, kami merasakan kesehatan yang baik, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan sediakan untuk kami. Jadi kami bersyukur karena Tuhan selalu setia menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan dan membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi saya rindu untuk membangkitkan semangat saudara-saudari untuk bangun pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar,
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, mari kita bersama yang sudah bersedia dengan Alkitab, sila buka Alkitab saudara dan saudari dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang ke-13 juga. Begini bunyinya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, daripada ayat ini saudara, saya ambil satu dulu, title yang diberikan kepada Yesus dan yang dia sendiri akui. Ya, ketika ada muridnya yang menyebut dia sebagai guru dan Tuhan. Nah, jadi pada pagi hari ini saya mau berkongsi bersama dengan saudara dan saudari bahwa Yesus adalah guru yang hebat, guru yang terbaik, guru yang cemerlang. Ya, jadi mengapa saya katakan bahwa dia adalah guru yang cemerlang, guru yang terbaik, guru yang hebat? Ya, sudah tentu sebagai seorang guru, kualiti mengajar dan pelajaran yang diajarkan itu akan membuktikan kehebatan dia. Nah, jadi mari kita melihat. Saya tidak menyentuh semua ajarannya karena terlalu banyak itu. Jadi saya mengambil beberapa yang dimana guru-guru yang lain tidak dapat mengajarkan hal itu. Ya, mereka tidak dapat mengajarkan hal itu. Cuma Yesus saja yang mengajarkan hal itu. Nah, jadi coba kita melihat bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ya, coba kita melihat di sana ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, jadi ini tidak dapat diajarkan oleh sesiapapun yang lain. Hanya Yesus yang mengajarkan bahwa di dalam dia ada jamin kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Selepas kematian di dunia ini ada kebangkitan hidup baru. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, mari kita melihat di dalam pasal yang ke-14. Jadi kita melihat ayat yang ke-6. Dia mengajarkan hal ini. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini pun tidak ada seorang pun guru yang mengajarkan hal ini, yaitu jalan yang pasti ke surga. Jadi tidak pernah saya membacakan dalam kitab manapun yang lain kecuali di dalam Alkitab. Ajaran Yesus Kristus sendiri. Inilah keunggulannya sebagai guru. Dia mengajar satu hal yang pasti, jalan kebenaran dan hidup, jalan yang menuju kepada Bapa di surga. Nah, baru dua hal. Jadi ada lagi. Mari kita melihat di dalam Matius. Kita membaca di dalam Injil Matius. Ini kita melihat ajaran-ajaran yang hebat-hebat sejak dulu ya. Jadi banyak ajaran yang lain-lain yang tidak kurang hebatnya, tetapi saya memilih sedikit untuk kita pada pagi hari ini. Kitab Matius ataupun Injil Matius
pasal yang kelima ayat 44 yang berbunyi begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, ini pun tidak pernah diajarkan mana-mana kitab lain yang setahu saya. Hanya Yesus yang mengajarkan ini supaya mengasihi dan mengampuni. Nah, jadi saudara-saudari, mengasihi musuh adalah sesuatu yang sangat mustahil bagi manusia. Nah, guru mana sekalipun kalau tidak sehebat Yesus, kalau bukan Yesus, tidak pernah akan ada. Nah, mengasihi dan mengampuni. Kalau hanya sesama yang tidak terlalu berat kesalahan, mungkin senang kita untuk mengampuni. Tetapi ini adalah sudah kategori musuh. Ampunilah dan kasihilah. Bahkan dia berkata, berdoalah bagi mereka. Nah, jadi saudara-saudari, ini membuktikan kehebatan Tuhan Yesus, keunggulannya sebagai guru yang ajaib, guru yang terbaik. Nah, jadi saudara-saudari, kalaulah Yesus itu demikian hebatnya pengajarannya, yang mana sudah pasti tidak dapat dan tidak ada diajarkan oleh orang lain di dalam kitab lain manapun yang serupa ajaran Yesus. Jadi saudara-saudari, adalah sangat tepat pembacaan kita dalam Yohanes 13 ayat 13. Dia bukan hanya sekadar guru yang unggul. Dia bukan hanya guru yang hebat, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi kehebatannya adalah, saudara-saudari, karena dia memang Tuhan. Makanya ajarannya sehebat itu dan tidak pernah ada tandingannya dan tidak pernah akan ada yang serupa ajaran Yesus. Tidak ada orang yang pernah memberi jaminan tentang kebangkitan. Tidak ada orang pernah mengajarkan tentang mengampuni yang sedemikian hebat. Tidak pernah ada orang mengajarkan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Hanya Yesus Kristus, guru yang hebat, yang sebenarnya adalah Tuhan. Jadi makanya saudara-saudari, dengan alasan apakah saya dan saudara semua tidak percaya kepada Dia? Apakah mungkin yang masih merintangi hati kita untuk tidak percaya kepada Dia yang adalah Tuhan? Guru yang sangat hebat, yang mengajarkan dengan jelas dan nyata kebenaran-kebenaran ini. Saudara-saudari, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau semalam kita sudah mendengar bahwa inilah peluang keemasan bagi kita. Kalau dulu kita ini bangsa yang tidak terpilih, sekarang kita di dalam Yesus Kristus, kita sudah dipilih menjadi umatnya. Kalau dulu kita ini sebelum Yesus, kita tidak dikasihani, tetapi di dalam Yesus Kristus, Dia mengajarkan untuk mengasihi, maka kita menerima belas kasihan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, terimalah Yesus sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Kalau belum ada kesempatan ataupun belum ada keputusan yang kau buat, saudara, inilah kesempatanmu. Hari inilah waktumu ketika engkau mendengarkan. Terimalah Yesus, biarlah Dia berdiam di dalam hatimu, di dalam hidupmu secara pribadi, bahkan di dalam keluargamu. Biar Dia benar-benar menjadi guru yang selalu mengajar engkau setiap hari, yang menjadi Tuhan yang berkuasa di atas kehidupanmu. Nah, saudara-saudari, itu sedikit perkongsian saya untuk kita bersama pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah seorang guru yang hebat,
Jadi bukan saja guru yang hebat yang mengajarkan hal-hal yang terunggul, malah Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Makanya pada hari ini biarkan kami membuat keputusan untuk menyerahkan hidup kami sesungguhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau sentiasa mengajar kami, Engkau sentiasa memimpin kami, Engkau sentiasa menguasai kehidupan kami sebagai Tuhan yang penuh kasih, sebagai Tuhan yang sangat menyayangi kami. Terima kasih Bapa, pimpin semua kami pada hari ini, orang-orang yang memanggil nama-Mu pada pagi hari ini Bapa, supaya kami semua dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, di mana sekalipun Tuhan memberkati kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada saudara-saudari kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa dan bilur-bilurnya mereka juga akan menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.